Tapi Mas Vicky, kan tentu saja ini harus diantisipasi ya, karena ada UMKM pelaku untuk yang tekstil dalam negeri yang juga harus dilindungi seperti tadi Mas Vicky juga pernah bergulat di bisnis tersebut. Nah, apa yang kemudian dilakukan Kemenkop untuk bisa mendorong agar Pak Ade dan anggotanya di Asosiasi Perstektilan ini juga bisa survive dan semakin maju agar tidak terus tergerus, Mas Vicky, yang disiapkan strateginya bagaimana? Ya tentunya Kemenkop UKM ini bersama para stakeholders termasuk asosiasi pelaku usaha, akademisi, komunitas, media dan semuanya ini kan membangun ekosistem. Ekosistem pelaku UMKM ini kan sebetulnya kompleks sekali multidimensi. Kita perlu proses pendampingan, kemudian dari sisi pembiayaan sekarang banyak sekali skema pembiayaan termasuk tadi juga dalam diskusi pada saat break Pak Bimo mengingatkan bahwa ada LPDB di kami, ini Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang fokus di koperasi. Jadi kalau misalnya pelaku usaha UKM bergerak di sektor retail garment, industri konveksi ini, tekstil ini bisa berkumpul di wadah koperasi, ini juga ada pembiayaan yang jumlahnya bisa sangat besar gitu ya dibandingkan KUR. Kita juga di KUR juga sekarang ada KUR cluster yang bisa mengagregasi, konsolidasi pelaku-pelaku usaha mikro, misalnya yang di komunitasnya Pak Aritonang di Pasar Senen itu ada berapa? Misalnya ada 20, 30 pedagang, 30 kita bisa buat klaster nih Pak Aritonang. Kemudian nanti kita bisa ajukan kepada bank penyalur KUR sebagai satu klaster. Termasuk masuk sampai dengan akses pasar digital ya. Karena ini juga pemerintah sedang mendorong UMKM ini transform untuk onboarding di ekosistem digital marketplace dan seterusnya, baik dari mulai media sosial, e-commerce lokal, e-commerce termasuk sebagai mitra dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang jasa BUMN, ini semua sedang dikonsolidasi dan diakselerasi, Mbak Brigita. Tapi kan pedagangnya udah jalan, jadi siapa dong yang untuk dorong agar jangan terus mereka yang dirazia? Ya, jadi jelas bahwa Presiden sudah menyampaikan satu keprihatinan dan langsung membuat keputusan stop yang namanya impor barang bekas. Itu kan pernyataan Pak Presiden terkait dengan kegiatannya, programnya dan kebijakannya kan seperti saya sampaikan, keputusan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 itu jelas bahwa terkait dengan yang menyangkut barang pakaian bekas itu adalah larangan. Nah, ternyata larangan ini yang terjadi adalah implementasi yang pertama kurang adanya. Kalau kebijakan kan diturunkan menjadi program, program diturunkan menjadi kegiatan. Kegiatan terhadap pengawasan peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 nomor 2 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas ini ternyata faktanya tidak dilakukan secara maksimal. Bisa karena memang program dan kegiatannya itu teledor, bisa karena memang tidak disosialisasikan. Jadi yang namanya Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Provinsi di Indonesia itu ada yang tidak tahu bahwa barang bekas ini adalah merupakan barang yang dilarang diimpor. Ini Dinas Perdagangan ya. Bisa-bisa Polsek dan Kapolresnya juga nggak tahu bisa-bisa. Nah, saya maksudkan begini, saya sepakat. Yang terkait di hulunya, silakan menghabiskan stok barang yang ada. Hilirnya. Kemudian kalau sekarang ini mau ditutup dan segera dipolis line, itu adalah grosir-grosir yang jelas itu kasat mata seluruh pedagang ini tahu grosirnya di mana. Yang masuk dari Manado, grosirnya di mana. Yang masuk dari Timur-Timur ke NTT, grosirnya di mana. Yang masuk dari perbatasan Nunukan, grosirnya di mana. Yang masuk dari Kepri, yang masuk dari Dumai, itu grosirnya di mana. Orangnya jelas. Silahkan sekarang polisi sudah bekerja, kami apresiasi, tapi kurang greget, ya kan. Kemudian Angkatan Darat di perbatasan Nunukan, kemudian Dirjen Perhubungan Laut, kemudian juga Kepolisian Laut, segera itu dihentikan dulu. Sambil kemudian yang faktual seperti Pak Aritonga ini akhirnya kan tidak akan jualan. Bagaimana stok berikutnya?
nanti kita urusi, saya akan rapat nanti dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan, solusi buat mereka-mereka. Tapi Pak Polisi, mohon tidak ada dulu gropean buat para pelaku UMKM. Ini penting saya sampaikan. Mohon Pak Kapolri, ini masyarakat kecil, Presiden pidato itu tidak diarahkan secara langsung pada pelaku UMKM, tapi tutup dulu importir-importir dan grosir-grosir itu untuk barang ini tidak masuk kembali. Karena ini adalah peraturan larangan untuk impor pakaian bekas. Jadi baik, kita sesaat lagi kembali.